Baik pemirsa, kami sajikan ke hadapan Anda ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat Gisela Anastasia. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Anda juga bisa membaca di sana. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, kemudian juga menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani. Baik, dan berikutnya kita juga lihat poin-poin di mana masyarakat ini dilarang untuk bisa memproduksi, membuat dan juga menyebarkan. Ada tambahan poin D, E dan juga F. Anda bisa lihat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak-anak. Berikutnya kita lihat pasal 29 Undang-Undang tentang pornografi ini. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, kemudian memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana dengan paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 6 miliar. Baik, kita sudah lihat, kita sudah baca bersama itu pasal-pasal kemudian yang bisa menjerat Gisela Anastasia. Nah, ini sebelum nanti kita berikan atau kita dengarkan pandangan dari Pak Ahyar selaku ahli hukum pidana, mungkin kita bisa dengarkan terlebih dahulu pendapat dari Mbak Andi Yentriani dari Komnas Perempuan. Baik, Mbak Andi, selamat malam Mbak Andi Yentriani. Selamat malam. Baik Mbak Andi, kami sudah bacakan, kami sudah sajikan kepada pemirsa pasal yang kemungkinan ini bisa menjerat Gisela Anastasia menurut pihak kepolisian. Tapi Mbak Andi dengan Komnas Perempuan ini kemudian mengutarakan pendapatnya bahwa sebenarnya Gisela di sini statusnya adalah korban, tidak dapat dipidana. Silakan Mbak Andi. Iya, baik. Kalau kita melihat persoalan atau kasus ini, sebetulnya inilah salah satu celah hukum ya yang sedari awal proses pembentukan undang-undang pornografi atau bahkan balik pada tahun 2006 itu disebut undang-undang pornografi dan pornoaksi yang menurut kami memang sangat bermasalah. Dia memberikan celah multitafsir yang pada banyak kesempatan itu akan sangat merugikan perempuan, terutama perempuan yang dia tidak terlalu mengenali apa yang sedang dia lakukan yang sebetulnya dilindungi di dalam hukum, tetapi saat yang bersamaan bisa memiliki potensi kriminalisasinya. Nah, kalau kita melihat dari informasi yang berkembang sedari awal, bahwa tidak ada sebetulnya maksud pembuatan ini untuk disebarluaskan kepada publik, maka kita harus melihat kembali pada intensi awal pembentukannya, yaitu hanya untuk kepentingan pribadi. Bahwa ia kemudian tersebar kepada pihak publik, kita perlu melihat pada pasal mengenai penyebarluasan itu, dan melihat pada pihak mana yang sebetulnya diuntungkan dari penyebaran konten ini. Saya ingat pengusutan kepolisian juga menunjukkan bahwa ada pihak ketiga yang menyebarluaskan dengan motif-motif yang sama sekali tidak terkait dengan pihak pertamanya itu sendiri. Jadi ini sebetulnya merupakan salah satu pola yang kami sering amati di dalam berbagai proses kriminalisasi terhadap perempuan, baik dengan menggunakan undang-undang pornografi dan juga undang-undang ITE sebetulnya karena memiliki persoalan yang sama. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini sangat sulit biasanya bagi korban untuk mendapatkan perlindungan karena dari awal sudah ada penghakiman tentang ia membuat konten tersebut. Baik, kita sudah dengarkan pendapat dari Mbak Andi Yentriani. Pak Ahyar mungkin bisa berikan catatan mengenai hal ini. Yang pertama ada celah hukum dari undang-undang ini, kemudian celah multitafsir. Yang kedua juga sudah memproduksi, kemudian juga mengirimkan video yang dibuat Gisela kepada pasangannya dalam video tersebut. Apakah termasuk menyebarkan dan juga pasal ini bisa dibuat untuk mendakwa Gisela, Pak Ahyar? Pertama Putri, saya ingin menanggap sedikit apa yang disampaikan Bu Ani tadi. Nggak ada undang-undang yang tidak mungkin terjadi penafsiran. Itu nggak mungkin. Sepengetahuan saya, sejak dari dahulu itu pasti, karena memang di dalam undang-undang sendiri ada teori tentang penafsiran.
itu tandanya setiap undang-undang nggak mungkin tidak akan menimbulkan pembuatan penafsiran nanti. Buktinya lagi bahwa undang-undang itu ada, katakanlah dalam hal ini undang-undang dasar yang penafsirnya, kita dirikan MK, Mahkamah Konstitusi. Artinya nggak mungkin seketat apapun, strict yang kita membuat strikta segala macam yang kayak begitu undang-undang pidana, pasti dia juga nanti akan butuh penafsiran. Karena dia berkembang zaman ini tadi. Apalagi kalau kita menganut teori dari almarhum Prof. Said Kipto, progresif, hukumnya progresif, itu nanti bisa out of the box. Nah, ini satu pendapat yang ingin saya kemukakan. Sulit kita untuk undang-undang tidak memerlukan suatu penafsiran. Nah, yang kedua mengenai masalah ini, dia membuat dan memproduksi. Kalau kita perhatikan tadi pasal 29 yang norma larangan normanya itu dibuat di dalam pasal 4, ya, itu ada memang orang yang membuat dan mengedarkan, katakanlah dalam hal itu yang kita garis banyak tadi itu. Betul. Karena dia itu salah satu saja, Iya. bisa orang. Ada juga kemungkinan orang membuat, dia juga mengedarkan, bisa juga. Betul. Dia ada juga yang membuat tapi orang lain yang mengedarkan. Jadi ini memang sengaja pembentuk undang-undang, siapapun nanti tidak akan lepas dari hal itu. Tinggal pertanyaannya adalah di dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 4, Undang-Undang Pornografi ini, Undang-Undang 44 tahun 2008 ini, di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 dikatakan, kalau membuat untuk kepentingan diri sendiri, itu nggak ada masalah, dikecualikan. Dia tidak merupakan tindak pidana. Dia menjadi tindak pidana kalau bukan untuk kepentingan dia disampaikan ke orang lain. Ya. Nah inilah sebetulnya memang pada umumnya delik-delik yang ada di dalam atau tindak pidana yang ada di dalam undang-undang hukum pidana itu adalah dia nggak boleh merugikan orang lain karena ini kan hukum publik. Nah ini yang dilarang adalah kalau dia menyebarluaskan dibuat untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri nggak ada masalah. Tinggal masalahnya tadi apakah dia mengirim kepada pasangannya tadi itu termasuk diri sendiri atau tidak. Nah di sini penafsiran lagi yang saya katakan tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata diri sendiri di dalam pasal 4 ini tadi? Yang di dalam penjelasan kalau untuk diri sendiri tidak. Apakah diri sendiri adalah orang perorangan atau diri sendiri juga dianggap pasangan yang memproduk atau membuat masalah pornografi ini tadi? Nah ini belum ada, di dalam penjelasan itu tidak diatur. Inilah nanti yang akan ditemukan kalau ini berlanjut ya, pihak kepolisian kan sudah yakin bahwa ini udah jadikan TSK, tentu kan sudah ada jelas siapa nih pelakunya, Betul. sasarannya. Nah, tinggal nanti kalau pihak kejaksaan sepakat tidak dengan pihak kepolisian penyidik ini, kalau sepakat nanti barulah tanda kutip pertempuran itu ada. Perdebatan mengenai masalah untuk diri sendiri tadi, ini yang mana? Apa kapalnya atau bukan? Nah, jadi kalau orang diri sendiri, ini di mana nanti katakanlah GA ini tadi yang akan ikut? Siapa yang menyebarkan ke masyarakat? Apakah pasangannya ini tadi? Baik. Kalau pasangannya mungkin dia bisa juga dia kena, dia yang menyebarkan. Kan ini tadi, kita nggak tahu siapa yang menyebarkan, tentu kan akan ada juga nanti dari mana orang dapat. Ya, ya. Nah ini yang pertanyaan. Nah kalau itu yang terjadi gimana? Apakah nanti GA ini bisa tersangkut dengan yang namanya penyertaan? Dia turut serta nggak di sana? Walaupun yang pasangannya yang menyebarkan, sejauh mana peranan dia di situ? Nah ini nanti akan lari dalam prinsip-prinsip azas-azas tentang penyertaan, pengertian untuk diri sendiri tadi. Nah ini menurut saya menarik juga kalau sampai nanti masuk ke ranah persidangan di tahap berikutnya di pengadilan, ini menarik. Tetapi ini Putri, perlu juga kita mungkin masih ingat ada seorang artis dulu juga ya. Artis juga dulu yang tersangkut di sini di laptopnya. Betul. Ya, di laptop yang kayak begitu dia memproduksi nih ada. Tapi bukan dia temannya ini kan. Dia kena kan? Kena dia. Ya. Kena dia untuk termasuk juga yang menyebarkan. Ya, ini ada jurisprudensinya juga ada, tapi kan memang di Indonesia ini kita tidak menganut azas preseden. Hakim yang belakang tidak terikat terhadap putusan hakim yang terlebih dahulu. Dia boleh ikut, boleh tidak. Sehingga boleh saja di dalam kalau ini berlanjut nanti, mungkin hakim berpendapat lain, mungkin saja. Atau hakim akan melihat juga
tentu pihak kepolisian, pihak kejaksaan saya kira tentu juga mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi. Itu kan mereka rujuk juga. Karena jurisprudensi salah satu sumber hukum kita. Ya. Nah ini menariknya menurut saya juga. Itu mungkin sementara ya Putri. Ada lagi? Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Ahyar. Mbak Andi nanti mungkin bisa berikan tanggapan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ahyar. Termasuk kita dengarkan juga catatan dari Mas Pri dan juga Pak Benny Mamoto. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.